sadar sedikit. Biarkan aku melihat seperti apa anak itu. Hampir bisa melihat rupanya. Mama, ini bukan aku yang melakukannya. Vas itu sendiri yang jatuh ke tongkatku. Su Xiao. Apakah aku sudah memperingatkanmu untuk tidak berlatih kungfu di rumah? Jangan lari-lari kemana kamu berhenti di situ. Jangan bergerak. Su Xiao masih berani tidak, Mama. Tapi Xiao berlatih kungfu lebih awal. Tubuh bisa menghilangkan energi jahat dalam tubuh. Sial, energi jahat memasuki Tianling bahkan 2 tahun lebih awal. Mama Wuxiang Jueku sudah mencapai tingkat 8. Masih tidak bisa menahan energi jahat. Saat aku melahirkanmu, bintang berubah. Energi jahat masuk ke tubuh, sudah tidak bisa ditekan dengan berlatih. Kita bisa mencari ayahmu menggunakan nasibnya untuk menekanmu. Akhirnya bisa mencari ayah. Aneh bagaimana tidak bisa menghitung posisinya. Mama masih tidak bisa menghitung posisi di banyak tempat. Lalu kita akan mencari ayah di mana? Tenang saja, Xiao. Dengan ini kita juga bisa menemukannya. Siapkan barang-barang. Kita turun gunung. Jangan lewatkan ramal nasib tidak menipu tua muda. Terakhir kali menghitung posisi anak banyak di sini. Sambil cari uang sambil cari saja. Jangan lewatkan. Satu ramalan hanya 20. Mama, 20 tidak terlalu murah. Tidak kan terakhir kali aku turun gunung. Satu bakpao hanya 1 yuan. 20 bakpao tidak murah kan? Kalian ngapain? Siapa yang mengizinkan kalian menipu di sini? Kamu lihat baik-baik, aku ini gadis yang cantik. Mana seperti penipu. Mas ramal 1 kali sangat akurat. Jangan banyak bicara, cepat pergi, jangan sentuh barangku. Jangan ganggu ibuku. Ini adalah markas besar Huo. Mama. Kamu mau cabul ya, cabul ya. Aku. Cabul kakiku bahkan tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa cabul? Rasanya agak familiar. Apa aku seberuntung ini? Baru turun gunung sudah menemukan anak banyak. Maaf Pak itu. Sebagai ganti bagaimana kalau saya meramal nasibmu? Cepat usir biar sisa setengah wajahku nggak kena sial. Jangan sentuh barang-barangku. Ayah, jangan biarkan orang lain mengganggu Mama. Nah, apa kamu salah orang? Xiao nggak salah. SST Mama belum meramal untuk memastikan. Nggak perlu dipastikan, kata Mama aku. Ayahku Su Xiao tinggi dan tampan. Kelihatan banget nggak biasa. Kamu punya perlindungan karma dan tampan lagi. Pasti kamu dah. Kalau aku punya anak perempuan kayak gitu, nggak perlu lagi terjebak dalam grup Huo yang dingin dan rumit ini. Bos Huo, tenang, aku segera bawa kedua penipu ini pergi. Tunggu, aku bukan penipu, aku akan membuktikannya. Ya kamu deh. Sejak 4 tahun lalu kamu sial, minum air aja ketemu tulang. Jalan-jalan kentut, duduk di WC malah sembelit. Bos Huo, dia mengutukmu cerewet. Dia benar-benar tahu semuanya. Tianji, kamu bahkan sampai sakit parah 2 tahun lalu. Bisnismu mulai merosot bangkrut. Bahkan Tiansha menyerang tubuhmu. Tiansha, bencana ini menimpa keluarga. Buruk, sangat buruk, nenekmu hampir meninggal. Langkah selanjutnya pasti minta uang padaku. Dengan trik penipuan kuno yang ketinggalan zaman, malah bilang bukan penipuan. Aku nggak bohong, bintang serigala kesepian masuk ke tubuhmu. Nenekmu benar-benar hampir meninggal. Sudah tampar aku sekali aja. Aku nggak berani bayangkan apa yang akan dilakukan berdua ini selanjutnya. Bawa anak kecil untuk menipu. Bahkan bicara seenaknya zaman sekarang. Bicara jujur malah nggak ada yang dengar. Satpam, usir pergi, cepat pergi. Bukan aku nggak bohong, cepat pergi. Aku baru saja bicara jujur, aku nggak bohong, percayalah. Apa berhenti? Tolong ikut aku ke rumah sakit. Nenekmu sudah diselamatkan tapi kondisinya nggak bagus. Berapapun biayanya. Aku harus menyelamatkan nenekku. Yang Master Huo, kami sudah berusaha semaksimal mungkin.
Penyakit nenekmu aku bisa obati. Asal kamu kasih aku segini. 50 juta uangnya tidak banyak. Tapi kenapa aku harus percaya? 5 ribuan jutaan. Tidak perlu. 5.000 saja cukup. 5.000 meskipun dia bisa meramal. Tapi kenapa harus percaya dia bisa menyembuhkan? Demi 5.000 tunjukkan kemampuanmu. Sungguh ajaib, dadaku tidak sakit lagi. Asal kalian bisa menyembuhkan nenek, aku akan setuju apapun. Tenang, pasti sembuh. Wanita asing ini ternyata sangat membantuku. Kamu jahat, jangan ganggu ibuku. Xiao. Gak apa-apa. Gak apa-apa kamu. Aku juga gak apa-apa. Kak, dokter spesialis dalam terbaik pun tidak bisa. Kenapa kamu biarkan mereka bertindak sembarangan? Kalau nenek kenapa? Siapa yang akan bertanggung jawab? Berani ganggu Xiao, aku akan melawanmu. Aku yang bertanggung jawab. Kak, jangan bicara begitu. Kalau nenek kenapa? Posisimu sebagai CEO grup Huo mungkin tidak akan bertahan. Kalau mereka tidak bisa menyembuhkan nenek, aku bersiap mengundurkan diri meninggalkan grup Huo. Baik, kita lakukan seperti kata kakak. Di dalam ruang perawatan, ada jebakan hantu yang sengaja dipasang. Mengumpulkan energi negatif nenek ini. Pasti tidak akan bertahan hari ini. Kalau begitu coba saja. Ayah aku pasti akan menyembuhkan nenek buyut. Tenang, aku akan mengembalikan nenek buyut yang sehat. Kak, orang yang kamu cari kelihatannya tidak bisa diandalkan. Aku sarankan cepat mengundurkan diri saja. Kalau nenek bisa selamat, nanti yang harus mengundurkan diri adalah kamu. Ada yang memasang jebakan hantu untuk menyakiti orang. Xiao, hancurkan kejahatan. Baik. Ibu, kenapa kamu belum membantuku? Aku masih anak 5 tahun. Baik, lihat aku. Jarum perak pengusir sial. Pergi. Benda ini ternyata sangat hebat. Aku akan menangkapmu. Kak, aku kira kamu mencari orang hebat. Ternyata cuma dukun palsu. Tian Dikian Kun Wu Ji Jfa Poxie. Selesai, Mama, hebat sekali. Ini benar-benar kacau kalau ini bisa menyembuhkan orang. Nama keluarga Huo saya akan saya tulis terbalik. Mungkinkah mereka benar-benar penipu? Apakah tebakan tentang nenek yang kritis hanya kebetulan? Nenek, kamu sudah bangun. Saya hampir mati kehabisan napas. Nenek, Ayah, jangan khawatir, kondisi nenek buyut lemah. Biarkan dia tidur sebentar, akan membaik. Sial, bagaimana array ini bisa rusak? Energi jahat di tubuhmu begitu kuat, katakan. Apa kamu melakukan hal yang merugikan orang lain? Bukan urusanmu, kakak, meskipun nenek bangun. Lalu bagaimana kamu yang punya tumor jadi direktur grup Huo? Ada berapa orang yang akan mendukungmu? itu urusanku, tidak perlu kamu khawatirkan keluar. Baik, 3 bulan lagi rapat pemegang saham. Saya lihat sampai kapan kamu bisa sombong, kakak. Kamu tidak akan bertahan lama setelah kamu mati. Grup Huo akan menjadi milikku. Kamu jahat, jangan mengutuk ayahku. Xiao. Xiao, kamu baik-baik saja. Mama saya baik-baik saja. Dia punya alat yang sangat kuat. Hanya dengan kalian mau melukaiku di tubuhku.
Ada jimat yang diberikan oleh master kalian. Bisa apa terhadapku? Jimat ini energi jahatnya begitu kuat. Master ini asalnya dari mana? Hanya dengan kamu tidak pantas tahu nama master. Kakak, hari ini kamu beruntung. Lain kali tidak akan seberuntung ini. Berhenti. Apakah kamu yang mengutak-atik penyakit nenek? Dan mengganggu anak kecil, kamu bahkan tidak mau minta maaf. Tidak bisa bilang. Kalau memang aku yang melakukan, apa buktinya? Kalau bukan karena nenek ini melindungimu, posisi direktur grup Huo sudah lama menjadi milikku. Apakah kamu pikir ayah meninggalkan saham untukmu? Kamu bisa berbuat semaumu. Selama aku ada dividen akhir tahun perusahaan, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu berani, jangan kira, karena aku memanggilmu kakak, kamu bisa mengaturku. Aku adalah direktur grup Huo. Dividen akhir tahun perusahaan aku yang menentukan. Si benjolan, kalau kamu berani sentuh uangku sedikit saja, aku bunuh kamu. Siapa bilang dia benjolan? Mati kakinya bisa aku obati. Aku kasih tahu, dia bukan cuma benjolan, dia segera juga tidak akan lama hidupnya. Kalau kamu tidak berhenti bicara kasar, aku buat kamu tidak bisa makan bawa Kamu pulang. pikir aku takut sama kamu? Aku punya jimat dari master dengan kalian. Yang cuma punya ilmu seadanya, aku tidak peduli. Apalagi kakinya. Sama sekali tidak mungkin sembuh. Sudah, nenek baru saja bangun. Aku tidak mau ada yang ganggu istirahatnya keluar. Biarkan aku coba, aku benar-benar bisa obati. 5 tahun lalu kakiku kehilangan sensasi. Selama ini aku cari semua dokter terkenal di dunia. Semuanya bilang kakiku tidak ada obatnya. Kakimu tidak ada sensasi bukan karena sakit. Tapi karena ada energi jahat dalam tubuhmu yang menekan saraf kakimu. Asal aku pakai jarum emas untuk mengusir energi jahatmu, kakimu langsung bisa sembuh. Mas, jangan sembarangan cari dokter. Jangan sampai nanti kakimu tidak sembuh, malah nyawamu yang hilang. Urusanku tidak perlu kamu ikut campur. Aku mau coba. Mas, lihat dia, bukankah dia cuma penipu? Wanita pengemis, kamu benar-benar percaya dia bisa obati kamu? Kalau aku sembuhkan, kamu harus berlutut baik. Aku tidak hanya berlutut, aku juga akan membungkuk 3 kali. Kamu yang bilang. Lima tahun lalu aku dan Huo Shating tukar nasib. Dia tidak akan bertahan beberapa tahun lagi kalau wanita ini membuatnya mati, nanti keluarga Huo langsung jadi milikku. Kenapa energi jahatnya semakin banyak? Mas, kamu harus berdiri biar aku lihat. Bos, Huo Shating. bos. Dokter. Mama, papa, kenapa? Tenang, energi jahat dalam tubuhnya sudah aku usir sebagian besar. Sebentar lagi dia akan bangun. Kenapa sekarang trik dukun tidak berfungsi? Hanya mengarang ya, dan kamu benar-benar membuatnya mati. Aku malah harus berterima kasih padamu. Tenang, kamu mati, dia tidak akan mati. Kamu imut, tidak tahu hidup mati. Bajunya aneh, aku baru sadar. Kamu sebenarnya cantik, lebih baik kamu ikut aku saja. Ikut Huo Shating, si tumor mati ini, nggak ada masa depan cerewet. Kamu pura-pura suci apa sih? Cewek kayak kamu udah banyak aku temui. Barusan buat obatin kaki Huo Shating, tenaga spiritualku udah habis semua. Kan cuma mau uang, tunggu, aku dapetin keluarga Huo. Aku bisa kasih semuanya ke kamu. Kamu jahat, jangan ganggu mama aku. Xiao, kamu gak apa-apa kan? Sebentar, aku bikin kamu nyaman. Lepasin aku. Jangan sentuh dia. Jangan bikin aku ulang, jangan sentuh dia. Mas, aku cuma bercanda-bercanda doang kok. Bunuh, kamu cuma bikin tangan aku kotor keluar. Gimana dia bisa berdiri? Apa aku sama dia? Tukar nasib, ada yang salah ya? Kamu ganggu mama aku, jimat ini bisa bikin kamu Salsabilan. Ting, kakimu bisa berdiri. Kenapa jantungku berdebar kencang banget? Kenapa perasaan ini kayak familiar? Kamu ngapain?
Kakiku masih belum stabil. Walau aku udah tusuk jarum emas buat kamu, sementara lancarin peredaran darah, tapi buat bisa berdiri dan jalan masih butuh sebulan. Berarti sebulan lagi aku bisa berdiri sempurna. Aku duluan ya, aku masih harus ajak Xiao Xiao cari ayah. Xiao Xiao udah pergi. Ayahnya Xiao Xiao. Ya juga. Aku harusnya udah sadar. Dia udah nikah. Pasti bukan wanita yang aku cari. Dulu aku ketemu ayahmu di sini hitung-hitungan. Mungkin ada petunjuk. Ada reaksi juga, kamu tunggu di sini, aku cari ayah ya. Aku ketemu King di sini. Apa dia cuma ninggalin setengah giok ini? Beneran gak ada petunjuk lainnya? Kok bisa kamu? Kamu kenapa di sini? Aku lagi cari ayah buat Xiao Xiao. Tapi kenapa gioknya nunjuk ke kamu? Mama kok belum datang ya? Perutku udah lapar banget. Nggak bisa, aku harus cari mama. Tolong, aku salahin mama kamu. Nyinggung orang yang nggak boleh disinggung. Mama tolongin aku. Kenapa kamu? Talisman yang kuberikan ke Xiao Xiao putus, pasti dia kenapa-napa. Ikuti dia. Ya. Shao orangnya sudah ditangkap. Tangkap anak kecil, buat apa yang aku mau itu kamu usir ibunya keluar. Kalau dia benar-benar bisa sembuhkan kaki Huoshating, kamu jangan harap dapat uang sepeser pun. Tenang saja. Yang kecil ini sudah ditangkap, yang perempuan itu pasti tidak bisa lari. Tenang saja. Aku sudah kirim lokasi ke mamiku. Mamiku hebat loh. Lepaskan aku sekarang juga, kalau tidak kamu akan sial besar. Kamu ini anak kecil. Lihat nanti aku hukum kamu. Aku kasih tahu ya, aku punya pisau. Pisauku ini kalau tidak sengaja menggores badanmu, nanti siapa yang sial, kamu atau aku? Xiao Xiao. Baiklah, datang sendiri ya. Lihat nanti aku hukum kalian berdua. Mama, aku tidak enak badan. Tidak apa-apa kan? Demam. Tidurnya kayak babi kecil. Usianya masih kecil, kenapa bisa sakit parah begini? Di dalam tubuh Xiao Xiao ada energi negatif yang tidak bisa keluar. Semakin lama semakin tidak kuat. Satu-satunya cara adalah menemukan ayah kandungnya. Pakai nasib ayah kandungnya untuk menekan energi negatif itu. Apa hubungannya dengan aku? Aku perhatikan setiap kali Xiao Xiao dekat denganmu, energi negatifnya berangsur-angsur hilang. Mungkinkah kamu adalah ayahnya? Jangan ngomong sembarangan, aku tidak pernah sentuh kamu. Mana mungkin aku punya anak denganmu? Ya juga ya. Gimana kalau kamu kasih tanggal lahirmu biar aku hitung? Tidak mau. Tolonglah, ini sangat penting untuk Xiao Xiao. So Chensing. Apa karena aku? Seseorang memaksa ubah nasibmu. Aku kena efek baliknya. Ada yang bisa aku bantu? Ini masih perlu diselidiki pelan-pelan. Selama ini kamu dan Xiao Xiao tinggal di rumah keluarga Huo saja. Bolehkan gratis makan, gratis tinggal. Yang bisa diberikan keluarga Huo bukan cuma makan dan tempat tinggal. Kamu orang yang baik sekali.
Kemarilah. Kayaknya aku datang di waktu yang gak tepat ya. Kamu pasti pacar baru Xiaoting ya? Pacar aku. Kalian anak muda jangan malu-malu. Walaupun Xiaoting kakinya gak bisa jalan, tapi dia baik hati. Dia bisa merawat orang dengan baik. Kalau dia berani nakal sama kamu, langsung bilang ke nenek aku yang akan menghajarnya. Nek, jangan ngomong sembarangan, dia bukan pacarku. Dasar anak ini, kamu sudah besar. Sudah waktunya menikah. Menurutku Chen Xing cocok banget. Lagi pula mana ada aku ngomong sembarangan. Masalah kalian berdua. Justru asisten Zhang yang kasih tahu aku. Sang Yuan, Baiklah. nanti aku kirim kamu ke Siberia jual kulkas. Ini barang bagus dari keluarga. Biasanya diberikan ke anak sulung. Xiaoting adalah cucu pertama ini. Seharusnya jadi milikmu. Terima kasih Nek, kamu baik banget. Nek, ini kan untuk istri muda keluarga Huo. Kenapa diberikan ke dia nggak cocok? Kenapa nggak cocok walaupun aku nggak mau jadi istri muda keluarga Huo, tapi aku juga cantik kok, masih lebih dari cukup buat kamu. Ya kamu cocok, simpan aja. Nek yang kasih kamu nggak setuju juga percuma. Lihat kalian berdua akur, aku jadi tenang. Xiaoting 3 hari lagi. Istri Gubernur Jiangnan akan datang ke Yuncheng, mengadakan pesta pribadi nanti. Jangan lupa bawa Chen Xing ikut. Nek, tenang aja. Chen Xing udah bantu aku banyak, nanti pasti akan aku perkenalkan baik-baik ke semua orang. Baiklah, tapi Xiaoting. Barusan aku mau tanya. Anak ini siapa? Ini Dia anakku. keponakan Chen Xing. Dia lagi sakit jadi kami kebetulan mampir ke sini. Aku kira kalian berdua diam-diam sudah punya anak. Kalau aku punya cucu perempuan yang baik seperti ini, sekarang pun kalau aku pergi, bisa tenang menutup mata. Nenek, jangan bilang begitu. Sudah, aku pulang dulu. Kalian berdua baik-baik saja. Nenek, aku antar. Kenapa tadi di depan nenek kau tidak membiarkan aku bilang Xiao adalah anakku? Nenek akhir-akhir ini jarang sekali senang seperti ini. Demi gelang ini tolong mainkan peranmu. Tenang, asal kau mau setuju. Biaya pengobatan Xiao aku yang tanggung dan juga apapun yang kau mau beli aku yang belikan. Pasti bikin kau puas. Kalau begitu, bisa saja. Maaf sekali, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, gelangnya baik-baik saja. Ah, apakah keluargamu ada masalah? Adikku kecelakaan. Kulihat adikmu baik-baik saja malah. Kamu dahimu gelap. Ada bahaya darah. Jangan cari adikmu. Aku yang salah menabrakmu, tapi kau tidak perlu mengutukku seperti ini. Aku tidak bohong, kau tidak boleh cari adikmu. Jangan bergerak dulu. Kalian apa berani menyentuh nyonya kalian, cari mati ya? Itu nyonya ini mungkin di antara kita. Ada kesalahpahaman, aku Huo Shating dari grup Huo. Dia pacarku. Keluarga Huo dari kota Yun. Kekayaan tidak hanya miliaran, tidak mungkin menggunakan cara seperti ini untuk menipu uang. Apa yang sebenarnya terjadi, jelaskan padaku. Pacarku kebetulan tahu sedikit tentang ilmu gaib Anda. Lebih baik dengarkan dulu dia. Seorang anak muda mana mungkin tahu ilmu gaib? Aku dan adikku saling bergantung, dia tidak akan menyakitiku. Nenek, perjalanan ini berbahaya bagi nyawa Anda. Percayalah padaku, kalau tidak percaya aku bisa ikut denganmu. Baik, kita cari dia sekarang. Kalau hari ini tidak ada apa-apa, meskipun kau dari keluarga Huo harus minta maaf padaku. Ikut. Ah,
Sudah kubilang yang kecelakaan itu adik kandungku. Bagaimanapun dia tidak mungkin menyakitiku. Kalau kamu baik-baik saja itu juga bagus. Kenapa harus memaksa seperti ini? Keluarga Huo sengaja mengirim orang untuk memecah belah hubungan kami sebagai kakak beradik hal ini. Aku tidak akan mudah menyerah. Nanti kami akan mengantar Nyonya pulang pasti, akan memberitahu orang lain. Bagaimana keluarga Huo bertindak sangat konyol. Aku benar-benar tidak berbohong, tidak apa-apa. Aku percaya padamu, tenang. Tidak akan membuat keluarga Huo malu. Tolong lepaskan Nyonya. Jangan bergerak, jangan sakiti siapapun. Gadis kecil, cepat lepaskan. Kamu masih memarahi, tidak sopan. Pergi. Aku sangat ketakutan. Bagaimana aku hebat kan? Hei, apa? Adikku sama sekali tidak mengalami kecelakaan. Ada yang sengaja merencanakan menculikku. Kamu benar-benar ahli ramal. Hari ini kalau bukan karena kamu, nyawaku tidak akan selamat. Gadis kecil, kamu bilang kamu mau apa, asal kamu bilang. Aku akan mengabulkan apapun. Tidak perlu berbuat baik setiap hari adalah tradisi sekolah kami. Tidak bisa. Berbuat baik setiap hari. Anggap saja menjalankan tradisi sekolah. Kamu. Apa melihat hantu siang bolong? Su Chensing, nama yang bagus. Begini kita tambah kontak. Kedepannya kalau ada kesulitan langsung cari aku. Boleh kamu scan aku. Mereka hanya sepasang ibu dan anak kalau aku langsung memastikan. Apakah keluarga Huo akan terlihat menekan? Lebih baik pastikan dulu baru tanya. Kamu tadi mau bilang apa sudah? Saatnya pulang. Itu aku seorang peramal, kalau kamu butuh cari aku kasih diskon. Ayo pergi. Si benjolan. Nyonya Nona Su ini kelihatannya memang berbakat. Kenapa tidak langsung memintanya tinggal semakin tinggi orangnya? Semakin harus sopan apalagi. Dia adalah orang keluarga Huo kita 3 hari lagi. Bukan ada pesta ya? Nanti pasti bertemu, siapa tahu. Penyakit gubernur benar-benar bisa disembuhkan. Anda tidak mengatakan bahwa Xiao Xiao berada di sisi saya. Aku akan tidur di rumah sakit selama 2 hari. Itu tidak perlu ketika Xiao Xiao berada di gunung. Saya sering bangun dalam 3 atau 5 hari. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Ada sesuatu di rumah Anda yang dapat menahan roh jahat Xiao Xiao. Baik itu. Dengan batu giok ini saat kau bangun ibumu akan tahu. Apa yang Anda bawa ke Xiao Xiao tadi di bangsal? Itu jimat yang diturunkan dari gerbang saya. Berhenti sebentar. Chensing, saya sedikit ingin minum air. Bisakah Anda membeli botol untuk saya? Tunggu di sini. Asisten Zhang memeriksa Su Chensing dalam waktu 5 tahun. Apakah pernah ke Cloud City? Bos Shuo ada yang lain pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan rambut Su Xiao Xiao. Bos Shuo pergi sekarang ya, jangan terima. Jangan. Jangan lakukan itu. Apa itu Chensing untuk membantu? Mengapa rem yang bagus ini rusak? Ayo pergi. Baik. Pelan-pelan. Apa ini? Anda sekarang secara Itu nominal. juga pacarku. Wajah keluarga Huo. Semua pakaian ini dikirim dari Paris. Semua pakaian di ruang ganti ini disiapkan untuk Anda. Maksudmu? Semua pakaian ini adalah milikku.
Ini benar-benar label baru. 12345 60 kustomisasi premium untuk Hanya beberapa bulan ini siap pakai. Jika Nona Su tidak suka aku akan mencari cara. tidak. Terlalu mahal untuk dipakai. Berapa banyak heksagram yang harus saya hitung untuk mendapatkan kembali? Mereka bilang ini untukmu. Kau bisa menyembuhkan kakiku. Tidak ada apa-apa. Pergi ke dua penata rias. Berdandan dia. Ya, Jangan aku akan menggambar sendiri. sungguh. Kamu lihat saja. Merias boneka kertas juga merias seharusnya hampir sama. Bos Shuo. Kenapa sudah lama belum keluar? Gadis ini mungkin butuh waktu lebih lama untuk merias bagaimana kalau saya buatkan kopi untuk Anda. Saya sudah selesai merias. Kenapa tidak cantik ya? Saya rasa cukup cantik kok. Kamu merias dirimu seperti boneka kertas. Apakah kamu siap untuk menakuti mereka di pesta? Bagaimana kamu tahu kalau dulu saya merias boneka kertas? Itu cari dua penata rias lagi untuknya. Merias ulang. Baik, saya akan segera pergi, Nona Su. Bagaimana kalau Anda kembali ke ruang ganti dulu riasan Anda? Terlalu menakutkan. Tidak sampai segitunya saya rasa bagus. Pria polos. Untung ini siang hari kalau malam. Saya pasti akan kehilangan 2 tahun umur. Bos Shuo, sejak Nona Su tinggal di sini, suasana hatimu jauh lebih baik. Banyak bicara. Benar. Nona Su, kamu sangat cantik menurut saya. Kamu bisa jadi bintang film. Ah, tidak sampai segitunya. Katanya Nyonya Zhang mengadakan pesta ini sebenarnya untuk menawarkan hadiah besar demi mencari dokter untuk gubernur. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit gubernur akan mendapatkan Giok Xuan Jiuyu. Giok Xuan Jiuyu ini adalah harta warisan keluarga gubernur. Giok Xuan Jiuyu ini memang langka, tapi yang lebih penting adalah dekat dengan gubernur. Kedepannya di wilayah Jiangnan ini bisa berjalan dengan sombong, tapi dokter yang ahli tidak mudah ditemukan. Tentu saja kalian tidak bisa menemukannya. Setelah Master datang, kamu perkenalkan dia kepada Nyonya Zhang. Setelah penyakit gubernur sembuh, kamu usir si tumor mati itu. Lihat siapa yang berani protes. Tenang saja, tapi saya dengar si nenek tua itu sudah hampir sembuh. Huo Shating mencari perempuan itu. Jangan-jangan benar-benar bisa menyembuhkan kakinya. Tenang saja, nasibnya sudah ditukar denganmu. Kakinya tidak akan sembuh. Nyonya gubernur sudah datang. Acara penting seperti ini, Huo Shating malah terlambat. Kalau Nyonya gubernur tahu pasti akan menyalahkan keluarga kami, keluarga Huo. Tunggu saja rapat pemegang saham nanti, lihat siapa yang masih berani berdiri di pihak Huo Shating. Benar? Nyonya gubernur sudah datang. Kepala keluarga Huo belum sampai anak tiriku itu. Sejak kakinya lumpuh sifatnya jadi sangat aneh. Entah kapan dia akan datang ke pesta ini. Nyonya gubernur, kakakku tidak mengerti. Saya minta maaf atas namanya, selagon saya saja. Jangan salahkan kakakku ini, pasti putra kedua keluarga Huo kan. Sungguh bertanggung jawab jauh lebih baik daripada putra sulung keluarga Huo. Ya, dan kalian pasti belum tahu. Putra sulung keluarga Huo ini katanya. Bintang sial, siapa yang ketemu pasti sial. Orang seperti ini, bagaimana bisa jadi presiden keluarga Huo? Menurutku lebih baik berikan jabatan itu ke putra kedua keluarga Huo. Huo Shating si lumpuh masih berani bersaing dengan aku untuk posisi kepala keluarga. Sungguh mencari mati.
Bagaimana bisa begini? Apa dia tidak akan datang hari ini? Sepertinya Nyonya Gubernur marah. Baguslah. Maaf Nyonya Zhang Xiaoting. Seharusnya dia sudah hampir sampai. Mungkin ada urusan yang menahannya. Maaf terlambat datang. Bagaimana mungkin kaki Huo Shating sudah sembuh? Berapa lama kakiku bisa berdiri? Aku mana tahu, aku sudah bilang dari dulu. Memaksa menggunakan jarum perak untuk melancarkan meridian meskipun bisa membuatmu berdiri, tapi sangat merusak tubuh dan efeknya juga tidak bisa dijamin. Kalau aku bisa berdiri, nenek pasti senang. Dan aset keluarga Huo setidaknya bisa bertambah 2 kali lipat. Tapi kamu ditakdirkan sebagai bintang sial. Sama seperti Xiao Xiao bisa selamat saja sudah bagus. Kecuali bisa menemukan Giok Xuan Jiuyo baru mungkin menghilangkan energi sial dalam tubuhmu. Giok Xuan Jiuyo. Iya, tapi benda ini sangat langka. Guruku saja belum pernah melihatnya, belum tentu bisa ditemukan. Chensing, kamu adalah bintang keberuntungan keluarga kami. Lihat. Sejak kamu menikah kaki Xiaoting sudah sembuh. Nenek sebenarnya tidak apa-apa, kakinya masih perlu istirahat sebentar. Setelah kaki Xiaoting bermasalah, saya tidak tahu sudah berapa banyak dokter yang saya temui untuk mengobatinya. Tapi semuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya saya bertemu denganmu. Chensing, saya dengar penyakit saya. Juga kamu yang menyembuhkannya. Ya. Guru kamu siapa? Orang hebat itu. Nenek sebenarnya dia tidak terkenal, hanya seorang dokter desa biasa saja. Ibu kamu dengarkan ini, dokter kampung yang tidak kompeten. Kaki Huo Shating sudah lumpuh begitu lama, bisakah disembuhkan? Diam kau, apakah kamu harus mengutuknya agar tidak sembuh? Nenek, ibu saya benar. Hari ini di kediaman gubernur. Kakak saya datang terlambat, nanti kalau istri gubernur tahu. Pasti akan marah besar. Akhirnya kalian datang. Kamu Apa kamu istri gubernur? Ada di sini, jangan kurang ajar. Kamu cari mati ya. Istri gubernur itu siapa? 72 kota di Jiangnan semuanya di bawah kendali gubernur. Istri gubernur sangat terhormat, jangan bicara sembarangan. Dan batu Giok Jiu Yushuan yang kamu sebutkan sepertinya adalah koleksi berharga kediaman gubernur. Benarkah? Bagus sekali, berarti kamu dan Xiao Xiao bisa diselamatkan. Istri gubernur batu Giok Jiu Yushuan itu bisakah diberikan kepada saya? Nyonya, dia dari gunung. Bicaranya agak langsung, jangan dihiraukan. Nona Shen, dia pernah menyelamatkan nyawa saya, tentu saya tidak akan mempermasalahkan. Baru saja saya pikir saya salah lihat, ternyata Bos Shuo Anda benar-benar bisa berdiri. Beruntung ada dia. Tentu saja saya tahu saya tidak salah memilih orang istri gubernur. Jangan sampai Anda tertipu. Su Chensing ini hanya belajar ilmu pengobatan dari dokter kampung. Tidak bisa dipercaya, saya tahu batas saya. Lagi pula Bos Shuo sudah bisa berdiri. Ini sudah bukti terbaik. Huo Shating, kakimu sudah seperti ini, tidak mungkin bisa berdiri. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Saya. Kaki kakak sudah sembuh. Bilang saja jangan berpikiran sempit. Mengira orang lain seperti dirimu. Apa sempit, apa baik? Apakah kamu dengar anjing menggonggong? Kamu. Sudahlah, hari ini saya ada urusan, butuh bantuan Chensing. Kalau kalian masih berani mengganggu, jangan selagon saya. Nyonya, saya hanya takut Anda tertipu. Chensing, Anda memang orang yang berbakat. Asalkan Anda bisa menyembuhkan penyakit gubernur, Jade Nineneter ini akan menjadi milik Anda. Sungguh. Meskipun Jade Nineneter ini memiliki asal-usul yang luar biasa, tapi tidak lebih berharga daripada nyawa gubernur. Asalkan bisa menyembuhkan gubernur, sepotong jade tidak ada artinya. Tapi kita tidak bisa terlalu cepat mengambil kesimpulan, harus memeriksa denyut nadi dulu. Baik, saya akan membawa Anda menemui gubernur. Apakah Anda yakin? Kantor gubernur itu bukan tempat biasa kalau ada masalah. Kita berdua mungkin tidak bisa keluar hidup-hidup. Saya ini dokter ahli, kok tidak percaya sama saya? Nyonya, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Shiji. Nyonya, saya tahu gubernur sakit parah, jadi saya khusus mengundang Master Miaoyun untuk mengobati gubernur. Master Miaoyun. Ini adalah dokter ahli legendaris yang biasanya hanya melayani orang-orang penting di ibu kota. Bagaimana bisa muncul di sini? Dengan kehadiran Master Miaoyun, penyakit gubernur pasti akan sembuh. Benar, Master Miaoyun sudah datang. Sungguh bagus, bagaimana kalian berdua sama-sama mengobati suami saya. Tenang saja, kantor gubernur kami akan membayar 2 kali lipat. Saya tidak tertarik dengan uang.
Saya hanya ingin Jade Netter sebagai bayaran. Ini. Nyonya di hadapan Anda adalah Master Miaoyun. Masa Anda memilih seorang gadis yang tidak jelas? Asal-usulnya? Tepat sekali Nyonya. Cepat undang Master untuk mengobati gubernur. Benar masa? Seorang gadis yang tidak jelas bisa lebih hebat dari Master Miaoyun. Benar juga. Jade Netter ini hanya ada satu, saya hanya bisa memberikannya kepada Master Miaoyun. Maaf ya Master Miaoyun. Silakan. Kakak, ini bukan salahmu, hanya nasibmu yang kurang baik. Tanpa Jade Netter kamu pasti tidak akan selamat. Kalau saya tunjukkan token ini, bolehkah saya mencoba? Apa? Token Raja Obat. Guru benar-benar memberikan token Raja Obat padamu. Benar, guru sendiri yang bilang saya adalah penerus Lembah Raja Obat. Ini adalah tempat suci pengobatan legendaris. Ini benar-benar dokter ahli sejati. Tidak disangka dia ternyata pemilik baru lembah. Sekarang gubernur pasti selamat. Nyonya percayalah pada saya adalah penerus Lembah Raja Obat. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Adapun batu Giok Jiu Yu itu, saya ingin bersaing secara adil dengan kakak senior saya. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit gubernur? Anda akan memberikannya kepada orang itu bagaimana? Baik, dengan dua tabib hebat ini, penyakit gubernur pasti bisa disembuhkan. Saya akan segera membawa kalian ke ruang pasien. Ayo. Jangan kira karena kamu mendapatkan token Raja Obat kamu adalah pemimpin Lembah Raja Obat. Dibandingkan dengan saya, kamu masih belum berpengalaman. Kakak senior kembali ke jalan yang benar. Kamu malah datang untuk menasihati saya tahu. Kamu sedang kandung Su Xiao Xiao. Tapi kamu bisa tenang, seumur hidupmu kamu tidak akan menemukannya. Apa maksudmu? Adik junior, asalkan kamu mengakui, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, dan memberitahu semua orang bahwa saya adalah pemimpin Lembah Raja Obat. Saya bisa mempertimbangkan untuk memberitahumu tentang keberadaan pria itu bagaimana. Saya tidak akan melanggar wasiat guru dan juga saya harus mengambil batu Giok Jiu Yu untuk menyelamatkan orang. Huo Xiaoting, kamu bisa tenang, kamu telah membantu saya dan Xiao Xiao begitu banyak. Saya pasti akan mendapatkan batu Giok itu mengubah nasib sialmu kembali seperti semula. Gubernur, hari ini saya menemui Master Miaoyun dan pemimpin baru Lembah Raja Obat. Mereka pasti bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau begitu saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua. Tabib hebat, asalkan mereka bisa menyembuhkan penyakit saya apapun yang kamu inginkan. Saya akan memenuhinya Nyonya. Jangan sampai Anda tertipu olehnya. Su Chensing ini bukanlah pemimpin Lembah Raja Obat, dia diusir dari Lembah Raja Obat. APA. Kamu berbohong. Adik junior, bagaimana sebenarnya kejadiannya? Kamu sendiri yang tahu. Saya sebenarnya ingin menyembunyikan masalah memalukan ini, tapi kamu seharusnya tidak membawa Token guru untuk menipu orang. Token Raja Obat itu diberikan guru kepada saya ya. Saya lihat Nona Su juga bukan orang seperti itu. Apalagi dia bisa menyembuhkan kaki bos Huo, ini juga bukti kemampuannya. Presiden Direktur Keluarga Huo. Huo Xiaoting, semua orang di kota Yun tahu. Kakinya lumpuh sejak 5 tahun yang lalu. Sekarang aku bisa berdiri, sungguh tak disangka. Benar, kakiku sudah disembuhkan oleh Chen Xing. Aku percaya dengan keahliannya. Pasti bisa menyembuhkan penyakitmu juga, baiklah. Dengan jaminan dari bos Suo. Mari kita panggil Dokter Su untuk membantuku memeriksa kondisiku dulu. Seleka. Bagaimana kalau Su Chensing benar-benar menyembuhkan gubernur? Lalu bagaimana dengan batu Giok hitam 9 surga? Tanpa batu Giok hitam itu, bagaimana nasib formasi pencuri jiwaku? Jangan panik dulu. Ada APA? Kakiku. Ada APA ini? Sebelumnya aku menggunakan jarum perak untuk menekan energi negatif di tubuhmu. Sementara itu berhasil melancarkan aliran meridian dan darah, tapi efek jarum perak tidak akan bertahan lama. Ada apa dengan kakimu? Gubernur, kaki Huo Xiaoting ini tidak benar-benar sembuh hanya dengan bantuan jarum perak. Dia dipaksa berdiri karena stimulasi sementara saja. Setelah efeknya habis nanti, semua akan kembali seperti semula. Jadi kaki bos Shuo sebenarnya tidak sembuh sama sekali? Bukan begitu. Kenapa dia tiba-tiba tidak bisa berdiri lagi? Bukankah ini karena kamu kurang mahir dalam seni medis? Apakah kamu bisa menusuk jarum lagi untukku? Kalau tidak, Gubernur tidak akan mempercayaimu. tidak bisa, tubuhmu tidak akan kuat menahan lagi. Gubernur, seorang dokter yang kurang terampil seperti ini tidak layak mengobati Anda. Aku bersedia mempertaruhkan seluruh aset keluarga Huo untuk taruhan ini. Seluruh aset keluarga Huo? Apakah kamu sudah gila? Keluarga Huo adalah keluarga besar berusia ratusan tahun. Harta yang terkumpul selama ini setidaknya bernilai ratusan miliar. Apakah kamu ingin mempertaruhkan seluruh keluarga Huo?
Aku tidak setuju Huo Shating keluarga Huo ini bukan milikmu sendiri. Kamu tidak bisa Diam memutuskan sendiri. semua. Xiaoting. Chen Xing pernah menyelamatkan nyawaku sekarang. Aku bersedia memberinya kesempatan lagi namun. Masalah ini berkaitan dengan nyawa suamiku. Apakah kamu benar-benar ingin bertaruh atas nama Chen Xing dengan seluruh keluarga Huo? Ya? Jika Chen Xing tidak bisa menyembuhkan penyakitmu, aku bersedia menyerahkan seluruh keluarga Huo. Apakah kamu begitu percaya padaku? Lagi pula kita sudah terlibat, bagaimana mungkin aku bisa meninggalkanmu sendirian? Aku bersedia mengambil risiko. Kenapa? Aku tahu kau mencari Joxuan Jiuyu juga untukku. Karena kau begitu peduli padaku, aku juga mau percaya sepenuhnya padamu. Kalau begitu aku tidak mau kau mempertaruhkan seluruh keluarga Huo. Jika Chen Xing tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur, maka semua yang kau miliki di keluarga Huo Harus diberikan kepada Huo Jingheng Nyonya. Lagi pula jika Chen Xing tidak bisa yang bisa menyembuhkan gubernur. Hanya Master Miao Yun. Baik. Nyonya percayalah padaku jika aku tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Silahkan kau perlakukan aku sesuka hati baik. Aku akan melihat bagaimana kau mempermalukan diri. Chen Xing. Aku tidak akan membiarkanmu mengalahkanku. Wang Niaoyun. Shimei, ada apa? Apa kau tiba-tiba sadar bahwa kemampuanmu tidak cukup? Sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Baru akhirnya ingat untuk meminta maaf dan minta ampun padaku. Wang Niaoyun. Apapun caramu, aku pasti akan menyembuhkan penyakit gubernur. Giokshuan juga pasti milikku. Tidak tahu diri. Chen Xing, bagaimana kondisi gubernur? Nyonya, Dia meledakkan tubuh spiritualnya dan terluka parah. Sama sekali tidak bisa menyembuhkan penyakit gubernur. Tidak sampai 3 napas gubernur mungkin akan mengalami nasib buruk. Apa? Gubernur. Dulu Shifu bilang kau yang paling cocok menggantikan lembah Raja Obat. Lihat nyawamu saja tidak bisa diselamatkan, tidak tahu dia sekarang. Apakah menyesal? aku hanya tahu bahwa kebaikan dan kejahatan ada balasannya. Kembali ke jalan yang benar. Kau yang hampir mati, apa hakmu untuk menasehatiku? Tapi Shimei, hari ini kau membunuh gubernur. Kau dan si cacat dari keluarga Huo ini masih bisa hidup dan meninggalkan kediaman gubernur. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kakak aku tadinya berpikir. Bagaimana caranya merebut keluarga Huo darimu, tidak menyangka. Semudah ini. Memang cantik, tidak heran kakak mau mengorbankan nyawa untuknya. Kau terlalu tidak sabar, bahkan jika aku menyerahkan keluarga Huo ke tanganmu, kau tidak akan bertahan lama. Pemenang adalah raja, kau sekarang sudah bukan kepala keluarga Huo, lagi bukan giliranmu untuk mengurusku. Nyonya, jangan lupa apa yang Anda katakan. Seseorang bawa Chen Xing. Tidak bawa mereka berdua turun. Seperti yang dikatakan sebelumnya, cabut harta mereka. Segera. Segera eksekusi ya. Gubernur. Berhenti. Gubernur. Bagaimana bisa tiba-tiba bangun? Tidak mungkin. Apakah orang itu mengajarkan sesuatu yang baru padamu? Shiji, kamu sendiri yang tidak mahir. Tergoda oleh kemewahan di kaki gunung, hingga tidak menguasai kemampuan Shifu. Kamu. Dokter ajaib saya beberapa hari ini. Seluruh tubuh tidak nyaman, sulit bernapas. Setelah dicerminkan oleh cerminmu, saya tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Anda sembuh saja sudah cukup. Baik, Nyonya. Jiu Yu Xuan Yu milikmu. Bos Shuo, kamu berjasa saya. Tidak akan melupakan jasamu. Beberapa hari lagi ada lelang luar negeri, Bos Shuo. Kamu harus persiapkan dengan baik. Terima kasih gubernur-gubernur. Karena Anda sudah sembuh, istirahatlah dengan baik. Saya akan kembali untuk memeriksa nanti. Baik, saya tidak akan mengantar. Shiji, saya menyarankan kamu segera berubah. Membantu orang jahat seperti ini cepat atau lambat akan mendapat balasan. Apa hakmu untuk menasihati saya? Jangan kira kamu mendapatkan Jiu Yu Xuanyu berarti kamu menang. Kamu pasti akan meminta bantuan saya suatu saat.
Apa maksudnya? Jimat menyala. Xiao Xiao bangun. Benarkah? Mari kita segera kembali. Mommy, kalian akhirnya kembali. Apakah Mommy pernah mengajarimu tidak boleh sembarangan memanggil orang Daddy? Saya tidak sembarangan memanggil. Dia adalah Daddy saya. Anak kecil. Biarkan dia memanggil apa saja yang dia mau. Xiao Xiao. Kamu mau makan apa? Biarkan Wang Ma membuatkannya untukmu. Bagus, saya mau makan ayam goreng. Baik. Jika dia benar-benar Daddy Xiao Xiao sepertinya. Lumayan juga. Kamu mikirin apa? Gak ada kok. Gak usah lama-lama, aku langsung pasang formasi dulu. Coba pakai Nine Profound Dark J untuk mengusir sialmu. Aku cuma tidur beberapa hari, Mama udah nemu. Nine Profound Dark Jade, Mama hebat banget. Jangan banyak cium pantat, bantu ayo. Bagus, dah ada Dark Jade nasib di berbagai tempat. Pasti bakal membaik. Beneran? Berarti aku nanti gak akan ngesialin keluarga dan teman lagi? Nine Profound Dark J bisa memanfaatkan energi alam semesta tapi gak bisa mengubah takdir. Tapi setidaknya bisa menghilangkan energi sial dari bintang sial langit. Apa yang harus aku lakukan? Lepas baju. Ekspresi apa tuh? Aku gak mau mengambil keuntungan darimu kalau kamu gak lepas baju. Gimana aku bisa memasukkan energi alam semesta ke tubuhmu? Cowok kok cengeng. Laki-laki dan perempuan gak boleh terlalu dekat. Xiao Xiao, kamu aja yang lakuin. Kru. Mama pasti malu. Kamu ngomong apa sih aku? Kamu masukkan energi ke tubuhnya, aku cek formasi yang kamu pasang. Formasinya udah siap. Xiao Xiao, mulai aja. Energi sial sedang diusir, kamu tahan ya. Mama, tubuh Papa sudah gak kuat lagi. Padahal sedang mengusir energi sial dari bintang sial langitmu. Kenapa bintang takdir jadi redup banget? Xiao Xiao, tahan dulu, aku pakai kompas untuk menghitung peta bintang. Oke, Mama. Di belakangmu ada mantra perampas jiwa. Mama, ini apa? Ini mantra terlarang dari sekte kita. Kalau mantra ini dipasang ke seseorang, nasib orang itu akan dirampas. Maksudnya apa? Memasang mantra perampas jiwa butuh tenaga besar. Kamu kenapa sampai bermusuhan sama Shiji? Waktu itu di kediaman gubernur. Aku pertama kali ketemu Wang Miaoyun. Tidak. Waktu itu bukan pertama kali aku ketemu dia. Master, nyawa anakku tergantung pada Anda. Tenang, 7 tahun lagi. Formasinya selesai nyawanya. Siapa di sana? Tentang apa yang mereka bicarakan? Aku tidak dengar jelas. Shiji ini orangnya kalau nggak ada untung nggak bakal gerak. Dia pasti ada urusan gelap sama ibu tirimu. Tapi dia tetap aja secara resmi ibuku. Dan ayah juga ninggalin banyak saham buat dia. Mau ganggu Huo Jingheng sama dia? Nggak gampang. Aku mau kerja di perusahaanmu deh. Apa? Shiji mau bikin mantra pengambil nyawa biar berhasil. Harus pasang mantra di dekat orang itu.
Aku udah cek semua di rumahmu nggak ada apa-apa. Satu-satunya kemungkinan ya di perusahaanmu. Asyik dong mama kerja aku bisa di rumah. Main game dah. Nggak boleh. Aku bakal anterin kamu ke TK. Aku setuju. Mama, Aku beneran harus ke TK ya TK iya dong. Lihat deh gurunya udah jemput kamu. Kalian ini papa mama Xiao ya cocok banget. Sangka pesan kenyang sersi. Bukan salah paham. Aku itu. Xiao aku titip ya. Tenang aja TK kita banyak anak-anaknya. Ada juga banyak makanan enak kue kecil Xiao. Pasti suka sama sini. Guru ayo kita ke sekolah yuk. Katanya nggak suka sekolah denger ada temen langsung lari keluar. Kalian tinggal di gunung terus. Dia nggak punya teman main, sekarang ada teman main. Seneng itu wajar. Gimana kalian menetap aja di Unceng? Kayaknya nggak bisa meskipun kamu bisa menekan aura buruk di tubuh Xiao tapi ini bukan solusi jangka panjang. Aku harus nemuin ayahnya. Aku bakal bantu cari. Sekarang kita ke perusahaan dulu yuk. Ayo, aduh, jangan-jangan Xiao kenapa-napa. aduh. Meng aduh. Meng kamu nggak apa-apa kan? Dari mana tiba-tiba muncul? Lihat deh baju yang dia pakai kotor banget. Nggak bener aku nggak kotor sama sekali. Ini baju yang mama buatin sendiri bidaku. Lebih bersih dari bajumu. Aku nggak peduli. Pokoknya anak ini nggak boleh sekolah di sini Nyonya Wu. Dia udah bayar uang sekolah nggak boleh nggak sekolah. Nggak pantas udah bayar uang sekolah. Uangnya mungkin dari patungan. Pinjam? Bukan kenapa nggak boleh sekolah. Kenapa? Karena aku udah donasi 2 juta ke TK ini. Mama cepat usir dia kelihatan. Kayak pengemis. Aku bukan pengemis kamu bohong tadi kamu. Yang nabrak aku nggak ada hubungannya sama aku. Kamu bukan pengemis. Terus kenapa pakaianmu aneh? Terus orang tuamu kerja apa? Mamaku ahli Feng Shui sangat hebat. Ahli Feng Shui itu cuma penipu. Terus papamu? Aku tahu papanya. Tumor yang duduk di kursi roda. Tumor. Anak orang kayak gitu pantas sekolah sama anakku. Jangan ngomong jelek tentang mama papa kamu wanita jahat. Kamu cari mati. Biar henti. Kamu ibu si pengemis kecil ini. Xiao bukan pengemis. Justru kamu awan hitam mata 3 putih. Hati-hati sebentar lagi sial. Kamu berani mengutukku aku pukul. Lihat dia jatuh telentang. Tadi kamu yang dorong aku. Jangan ngomong sembarangan kamu yang jatuh nggak ada hubungannya sama aku. Fitnah aku. Mama kamu mau cari mereka. Minta angpau ya. Tunggu aja. Suami. Cepat ke sini aku sama Meng. Dibully. Tunggu aja suamiku adalah manajer umum grup Huo berani ganggu aku. Kalian tunggu aja dipecat. Grup Huo jangan-jangan. Istri kamu kenapa? Suami. Lihat mereka berdua bikin aku jadi kayak gini. Seperti apa? Kamu cepat panggil kepala sekolah dan usir mereka. Saya sudah mengerti situasinya. Saya akan memakat mereka sekarang. Kepala sekolah ini tidak pantas. Apa yang tidak baik saya adalah manajer umum cabang grup Huo. Saya sudah menginvestasikan 2 juta di sini. Kalau hari ini kamu tidak memecat si pengemis kecil ini, saya akan menarik investasi. Tidak, jangan buru-buru. Tunang saya akan memecat mereka sekarang. Apa yang kalian lakukan di sini TK Royal kami? Tidak menyambut orang seperti kalian cepat mana satpam. Usir mereka. Siapa yang berani menyentuh mereka lepaskan?
Dia, Ayah dia yang mengganggu ibu. Kamu seorang pria berlagak di depan saya. Kamu tahu siapa saya? Siapa dia? Sepertinya seorang manajer bawahan dari grup Huo. Seorang manajer berlagak di sini. Apa masalahnya dengan grup bawahan? Kamu tahu grup Huo? Di kota Yun itu adalah konglomerat nomor 1. Orang seperti kamu bahkan tidak layak menyikat toilet untuk grup Huo. Mereka tidak akan mau menerimamu. bisakah standar penerimaanmu lebih ketat? Murid yang tidak layak seperti apa semuanya diterima? Kalau saya menyebarkan kabar ini, siapa yang berani memasukkan murid ke sini lagi? Tenang, saya akan memecat mereka sekarang. Saya tidak akan memperhatikan anak ini. Kepala sekolah keluarga mereka. Saya belum menyalahkanmu berani menerima orang seperti apa saja. Hampir membuat marah Tuan Zhang. Saya beritahu kamu mulai sekarang kamu juga dipecat. Kepala sekolah, bagaimana bisa kamu seperti ini? Sungguh besar kekuasaanmu. Siapa yang membuat suamiku lebih hebat darimu? Kalian seorang penipu wanita. Seorang sampah, saya akan menghancurkanmu. Seperti menghancurkan semut. Pecat dia. Bagian personalia pecat manajer bawahan. Ada seorang bernama Zhang Ziwan sampah. Berlagak seperti apa lebih baik sekarang? Kamu berlutut dan membungkuk, mungkin suasana hatiku baik hari ini masih bisa memberimu jalan hidup bersama orang rendahan seperti ini. Udara pun menjadi bau, sangat bau. Apa yang kamu katakan? Saya dipecat. Suami, apa yang kamu tunggu? Cepat panggil orang, usir mereka. Suami, kenapa kamu memukul saya? Kamu diam saja, Bos Shuo. Saya salah. Saya tidak tahu kalau Anda yang datang, Bos Shuo. Menggunakan nama keluarga Huo untuk berbuat semaunya di luar. Kamu tunggu saja, Departemen Hukum akan mengajukan gugatan padamu. Bos Shuo maksudmu? Dia adalah CEO grup Huo, bagaimana mungkin? CEO keluarga Huo, bagaimana mungkin seorang tumor? Kamu wanita, kalau bukan karena kamu, saya tidak akan kehilangan pekerjaan. Suami, apakah kamu dibohongi oleh mereka? Barusan Har menelepon, saya bilang saya menyinggung Bos Shuo. Dikeluarkan ini, tidak mungkin bohong. Kamu wanita, pulang, saya akan cerai denganmu. Jangan, suami. Nyonya CEO, saya salah, tolong. Maafkan saya. Saya bukan. Tarik mereka keluar. Dan kamu dipecat. Cengken. Dari hari ini, kamu adalah kepala taman baru. Jangan kamu. Ayah kamu sangat gagah. Xiao sini, Lingdi kasih kamu sesuatu dengan ini di kota Yun. Tidak akan ada yang mengganggumu. Kamu ngapain? Kenapa saya tidak bisa bergerak? Aura jahatmu semakin kuat. Menggunakan jarum perak untuk mengusir roh jahat mungkin ada efek samping tahannya. Ayah, tenang saja. Segera akan baik-baik saja. Tidak bisa, harus cepat menemukan formasi pengambil nyawa Shiji. Kalau tidak, kamu tidak akan lama lagi. Sebenarnya saya sudah tahu saya tidak akan hidup lama. Hidup di kursi roda ini saya juga sudah bosan. Hanya tidak menyangka akan bertemu kalian. Sepertinya bisa hidup juga tidak buruk. Aneh, tidak tahu Shiji pakai cara apa. Saya tidak bisa menemukan lokasi pasti formasi pengambil nyawa. Tidak apa-apa, lagi pula tidak akan mati dalam waktu dekat. Perlahan saja cari. Tidak bisa lambat lagi, kalau lambat kamu tidak akan selamat. Pergi ke perusahaan, segera temukan formasi pengambil nyawa. Tunggu dulu, saya belum kasih Xiao barangnya. Tidak perlu, ayah, ada jimat mama. Tidak ada yang berani menggangguku, kalian cepat pergi ke perusahaan. Xiao hebat, ayo. Tidak ada yang mengatur saya lagi. Bagaimana dari taman kanak-kanak sampai ke bawah perusahaanmu? Hanya butuh 10 menit, cepat tidak? Su Chensing, apa kamu sengaja? Maaf, sudah lama tidak lari jadi tidak terkontrol. Su Chensing, kamu tahu tidak, dari TK kerajaan sampai ke kantor butuh setengah jam naik mobil. Mungkin mereka yang nyetirnya terlalu lambat. Aduh, jangan marah, aku akan rapikan cepat kok. Nanti kamu ke kantor pura-pura jadi sekretarisku ya.
Jangan bilang kalau kamu cari formasi perampasan jiwa. Kenapa? Grup Huo sekarang belum benar-benar solid. Kalau orang tahu aku tidak akan lama lagi mungkin. Akan terjadi kekacauan. Tenang, ada aku, kamu tidak akan mati. Ayo. Kalau kamu bisa terus menemaniku. Bos Shuo oke. Dari hari ini, Su Chensing magang di Departemen Sekretaris. Oke Bos Shuo. Aku tidak bisa menempatkanmu di sampingku, nanti menarik perhatian. Kamu di sini lebih mudah untuk melakukan tugasmu. Tenang, aku pasti akan menemukan formasi perampasan jiwa yang dibuat Shiji. Semangat. Shiji sangat berusaha keras ingin mengambil 3 jiwa Huo Xiating. Apakah ada rahasia di dalam dirinya? Kamu kenal Bos Shuo gimana? Aku kerja di sini 3 tahun, baru pertama kali lihat Bos Shuo bawa orang ke kantor sendiri. Kita sebenarnya tidak ada hubungan. Cuma kenal waktu lagi ramal-ramal di pinggir jalan. Ramal-ramal kamu bisa juga ya? Ramalanku akurat, mau coba. Coba deh, sudah berapa umur? Masih percaya omongan yang tidak jelas, lihat dia kayak orang kampungan. Pasti cuma ngomong sembarangan. Dia juga bermaksud baik kok. Kamu ramalin aku mau. Aku tahu kamu mau tahu kapan nikah sama pacarmu. Kira-kira Maret tahun depan. Aku dan pacarku sudah janji nikah Maret tahun depan. Ramalanmu terlalu akurat. Itu bukan hal hebat, tanya aja, kita pasti tahu. Aku juga tahu, kamu baru putus sama pacarmu. Kamu iri Luna punya pacar dan mereka mesra, jadi kamu mengubah desainnya diam-diam dan membuatnya didenda 3 bulan. Jangan asal ngomong, aku bilang. Bulan lalu fileku sebenarnya tidak salah. Tapi tetap dipotong gaji, ternyata kamu ya. Kamu tidak punya bukti, jangan asal ngomong. Perilaku buruk membuat kebohongan untuk menuduh rekan kerja. Hati-hati, keluar rumah akan kena karma. Jangan ngomong sembarangan. Tadi jalan baik-baik kok bisa jatuh seperti ini, sial. Jangan-jangan patah tulang, cepat bawa ke rumah sakit. Hati-hati. Uang untuk biaya rumah sakitnya pas sama dengan uangmu yang dipotong seri. Wah, kamu ini benar-benar ahli ramal ya. Benar-benar master. Sama seperti Wanita di samping si anak kedua, hebat sekali. wanita di samping si anak ketiga. Apakah ini? Ya, dia, aku dengar langsung. Si anak kedua memanggilnya master. Tapi soal ini jangan disebar-sebarkan. Yang banyak mulut semuanya dipecat. Shiji, kamu ternyata juga pernah kerja di perusahaan ini. Kamu tahu dia biasanya di mana? Dia punya kantor sendiri, kalau bukan karena aku ingin ngobrol berdua dengan pacarku. Gak akan nemuin tempat itu. Pasti Zen Duohun diletakkan di situ. Bisa kamu ajak aku lihat? Serahkan padaku, ayo, nggak di sini. Pasti di sini. Di Pasang Menshen memang wilayah Shiji. Tian di Kian Kun Wu JJFA buka untukku. Kamu jaga di sini. Ada apa-apa panggil aku. Oke. Ini kantor Huo Jingheng. Shiji ingin memasang Zen Duohun di sini, tempat yang paling cocok. Tapi kenapa nggak ada petunjuk sama sekali? Ini tanggal lahir Huo Xiaoting. Menyimpan boneka di dalam mainan menumpuk tata letak Shen.
Pantas saja nggak ada aura yin yang keluar. Asal boneka ini dihancurkan Zen bisa dipecahkan. Beli kopi. Seharusnya nggak ada masalah ya. Shimei, kamu sendiri yang cari mati. Tapi jangan salahkan aku. Aneh kenapa kekuatan spiritualku menghilang. Kebakaran. Ada orang? Buka pintu. Keluarkan aku. Cepat lihat. Kaki Bos Huo sembuh masih menggendong seorang wanita. Aku juga lihat, ya ampun. Bos Huo, si pohon besi abadi ini, akhirnya berbunga. Bos Huo. Api sudah terkendali. Suruh orang siapkan kamar, aku akan mengantarnya ke rumah sakit. Ya, urusan perusahaan serahkan padamu. Oke, oh ada lagi. Bantu siapkan baju baru untukku, oke. Guru, apa yang terjadi? Bukannya orang kena ini. Seharusnya tidak ada masalah. Huo Shating memiliki energi Ziwei, dia memaksa menghilangkan api Suan Mingku. Bahkan formasi Duohun dia hancurkan. Setidaknya butuh 5 hari untuk memperbaikinya. Lalu bagaimana? Kalau kaki Huo Shating membaik, 5 tahunku ini sia-sia? Tenang, takdirmu dan dia sudah bertukar. Dia sekarang hanya sedang membaik sementara. Kamu cari tahu bagaimana energi Ziwei-nya bisa pulih. Cari cara putuskan energi Ziwei-nya. Guru, tenang, asal aku dapat posisi CEO grup Huo, apapun yang kamu mau aku bisa kasih. Oke, cepat pergi. Bodoh kalau bukan karena melawan bintang Ziwei. Bisa kena kutukan, aku perlu bantuanmu? Tunggu sampai kamu dapat takdir Ziwei, aku akan hisap energi Ziwei di tubuhmu saat itu. Siapa lagi di Suamen yang bisa jadi lawanku? Chensing, kamu baik-baik saja? Sungguh, api sebesar ini kamu masuk buat apa? Nggak takut mati? Aku dengar dari Luna kamu terjebak di kantor, apa aku harus diam saja? Lihat kamu terbakar. Kamu khawatir sama aku, kenapa nggak bilang langsung? Selalu cemberut. Kamu nggak malu-malu kan? Nggak kok. Pernah ada yang bilang gaya kamu yang garang itu lucu? Kalau kamu ngomong sembarangan lagi, aku nggak bantu kamu hilangkan sial lagi. Bukan ini giok Suanjiu? Giok yang diberikan gubernur belum habis, aku pakai sisanya. Dibuat jadi hiasan karang untuk kamu pakai nanti. Nggak boleh, keberuntunganmu sudah diambil sebagian besar oleh kakakmu. Kalau nggak ada giok ini, kamu nanti nggak bisa berdiri lagi. Kamu pernah bilang giok ini. Untuk mengumpulkan energi spiritual, kamu sekarang lebih butuh daripada aku. Kamu nggak mau terima barangku, apa kamu benci aku? Tentu saja nggak, aku nggak benci kamu. Kalau nggak benci berarti suka dong. Kalau begitu. Maksudku kalau kakiku sembuh. Kamu mau tinggal di sampingku? Apa? Kamu? Tiba-tiba ngomong apa sih? Sebenarnya aku sudah tahu aku tidak punya banyak waktu lagi. Tapi aku tidak peduli dengan dunia ini. Selain nenek ibuku meninggal saat aku masih kecil, ayahku juga tidak menyukaiku. Berapa lama lagi aku bisa hidup?
Apa pentingnya bagiku? Jangan bicara sembarangan, tenang saja, aku pasti akan menyembuhkanmu, membuatmu seperti orang normal. Tapi meski sembuh, apa gunanya bisa berjalan dan berlari? Lalu untuk apa? Jadi tetaplah di sisiku. Aku akan menjaga baik-baik dirimu dan Xiao Xiao. Meskipun Xiao Xiao bukan anak kandungmu, apakah itu tidak masalah? Sebenarnya dalam hatiku dia adalah anakku. Meski tidak ada hubungan darah, aku memperlakukannya seperti anakku sendiri. Aku perlu memikirkannya lagi. Biar aku bantu pijat akupuntur dulu agar kakimu sembuh. Kenapa panas sekali, rasanya juga kasar? Paman Sang, apa yang dikatakan ibuku? Pembicaraan orang dewasa anak kecil tidak boleh mendengarnya. Presdir Nona Su. Kalian berdua terlalu cepat ya progresnya. Jadi Nona Su sedang membantu Presdir berobat. Bos Shuo ada urusan mendesak di perusahaan. Sini kamu baru sembuh. Berbaringlah. Xiao Xiao, aku ada urusan harus kembali ke kantor sebentar. Kamu tinggal di sini dan jagalah ibumu. Ayah, tenang saja, aku pasti akan melindungi ibuku baik-baik. Pergilah. Energi ungu dari Huo Shating. Pasti ada hubungannya dengan gadis kecil ini. Angkat mereka berdua bawa pergi. Aku sudah memperkirakan tahun ini kurang beruntung. Tidak cocok bepergian, pasti akan bertemu orang sepertimu. Xiao Xiao. Kamu mau apa? Jangan mempermainkan ibuku. Dengar, hari ini, aku tidak hanya akan membawa ibumu, tapi juga kamu, gadis kecil manis ini. Apa-apaan ini? Gadis kecil, aku tidak bisa melihatmu. Kamu berani menyerangku diam-diam? Kau tunggu saja. Mempermainkan ibuku. Kalian akan segera tahu akibatnya. Tuan Besar sering-sering datang main lancang. Rumah kami bukan tempat sembarangan orang bisa tarik ulur lepaskan, Tuan Besar. Aku akan ke kamar untuk melayani Anda dengan baik. Pisau di rumah kami sangat tajam. Sebentar lagi tidak akan sakit lagi. Ayo, apa yang kalian mau lakukan? Lepaskan aku. Bubuk 3 kehidupan ini bisa mengungkap kehidupan masa lalu dan masa kini seseorang sepertinya. Kedua orang ini, satu adalah wanita cantik di kehidupan sebelumnya, dan satu lagi adalah Algojo. Sayang sekali tidak tahu apa kehidupan masa lalu bajingan Huo Jingheng ini. Apa? Berhenti, jangan pergi. Apa ini, baunya sangat harum. Go. Dia kenapa tidak tahu? Ayah. Dia membawa orang untuk mengganggu Mama. Jadi aku menaburkan bubuk 3 kehidupan padanya. Bubuk 3 kehidupan ini tidak berbahaya, bisa membuat mereka melihat apa kehidupan masa lalu mereka. Jadi kehidupan masa lalunya adalah seekor anjing. Benar ayah, kamu tidak marah padaku kan? Tentu tidak, tapi efek obat ini akan bertahan berapa lama? Kira-kira setengah jam. Buang dia ke pinggir jalan, ribut-ribut di sini. Bisa mengganggu istirahat pasien. Ya. Tenang, ayah tidak akan marah padamu. Xiao Xiao kali ini melakukan dengan baik. Bagus sekali ye. Cepat sekali kembali. Aku dengar Huo Jingheng akan datang, sedikit khawatir. Jadi aku datang dulu. Ayah ada di sini, aku akan melindungi Mama. Aku tahu Xiao Xiao yang paling baik. Xiao Xiao, Mama sedikit haus. Mama tunggu di sini, aku akan ambilkan air untukmu. Kamu menyuruh Xiao Xiao pergi, apakah karena Tubuhku telah dimasuki cacing gu. Tidak ada lagi kekuatan spiritual untuk menekan energi jahat Xiao Xiao. Dia paling lama tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. apa kamu tenang? Apapun caranya aku akan menyembuhkan Xiao Xiao. Kamu butuh apa, katakan padaku, keluarga Huo bisa melakukan semuanya.
Tidak ada gunanya hanya kekuatan spiritualku yang bisa menekan Xiao Xiao, tapi sekarang tubuhku telah dimasuki cacing Gu sudah sepenuhnya menjadi orang biasa. Selain kekuatan spiritual, tidak ada cara lain. Untuk menghilangkan energi jahat pada Xiao Xiao, kecuali menemukan ayah kandungnya. Tapi takdir tidak bisa ditebak, aku tidak bisa menghitung di mana letak ayahnya yang sebenarnya. Ayah kandung Xiao Xiao. Jika Xiao Xiao adalah anakku, seandainya itu terjadi, kamu punya petunjuk apa enggak? Aku bisa suruh asistenku kirim 2 orang untuk cari pria itu. Serius. Tanpa kamu dan Xiao Xiao seumur hidupku, mungkin aku bakal duduk di kursi roda. Lagi pula Xiao Xiao lucu banget, mana tega aku lihat dia kenapa-kenapa. Aku tahu kok kamu orang baik. Sekarang aku kasih tahu detailnya ya. Ayah, Ayo anak kecil nggak boleh lihat om beliin permen ya. Maaf ya, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa, aku tahu. Aku kasih tahu detail hari itu biar kamu lebih gampang nyarinya. Su Chensing, kamu mau aku dengar. Detail kamu sama pria lain. Aku nggak bisa ngelakuin ini. Nanti kamu kasih tahu asisten Zhang aja, aku masih ada urusan. Pulang ke kantor dulu. Gu. Aku ngapain sih? Lihat aja di HP pasti tahu. Bukan di depan rumah sakit ada pria kayaknya gila. Nggonggong kayak anjing foto ini. Bukan aku ya? Su Chensing udah kena racunku. Jadi orang lumpuh kamu aja nggak bisa. Ngalahin cewek sama anak kecil. Dengerin dulu, si kecil itu nggak tahu. Ngeluarin bubuk apa terus ditiupin ke muka aku, terus aku jadi kayak anjing. Itu bubuk Sunshine. Bubuk ciptaan master dulu, nggak nyangka. Dia juga kasih ke dia. Katanya keluarga Ci bikin Su Chensing kehilangan kekuatannya. Jadi orang lumpuh, kenapa kamu nggak bersihin aja sendiri? Habisin mereka. Aku terluka karena energi Ziwei. Kalau aku bisa pakai kekuatan, ngapain aku suruh kamu? Jadi setelah semua ini, kamu juga kehilangan kekuatan. Damn. Aku bisa nunggu. Tapi Su Chensing nggak bisa nunggu. Oh, Xiao Xiao bakal kena musibah kalau dia nggak ketemu ayahnya. Anak ini nggak bakal lama hidupnya. Ya udah, kita tunggu aja. Tunggu? Tunggu buat apa? Justru kita bisa manfaatin penyakit Xiao Xiao. Aku mau bikin Su Chensing berlutut minta ampun sama aku. Nona Su waktu itu, selain di Hotel Fairmont, apakah ada petunjuk lain selain bertemu pria itu? Tidak ada, aku diracuni hari itu. Aku tidak tahu namanya atau nomor kamarnya. Aku juga tidak ingat. Tapi setengah bagian itu tidak bisa. Sekarang aku kehilangan semua kekuatanku. Tanpa perlindungan Liontin, setengah bagian ini aura jahat di tubuh Xiao Xiao akan semakin parah. Setengah dari apa? Bukan apa-apa. Baiklah Nona Su, aku akan berusaha keras membantumu menemukan pria itu. Maaf merepotkanmu. Bos Shuo, aku keluar dulu. Bukankah ini bubur favoritku? Sudah lama aku mencarinya tapi nggak ketemu. dibawakan oleh orang dari tempat jauh. Aku melihatnya di pinggir jalan dan membelinya begitu saja. Lain kali beli 2 mangkuk lagi ya, kenapa? Bubur ini kan nggak mahal, masa nggak mampu beli? Mama. Kemarin malam Papa sengaja membuatkan untukmu. Dan sempat bertanya padaku apa yang kamu suka, sungguh perhatian sekali. Bos besar ternyata bisa masak juga. Kalau nggak mau minum, kembalikan pada Tidak, saya. aku mau minum. Enak. Kalau Mama bisa sebahagia ini setiap hari pasti menyenangkan. Papa, aku merasa sangat tidak enak badan. Aku lihat. Apa yang terjadi dengan Xiao Xiao? Rasanya seperti api sedang membakarku. Nadi gelisah, tubuh seperti dibakar api. Aura jahat sudah masuk ke dalam nadinya. Mama, tolong selamatkan aku. Jangan khawatir, Mama pasti akan menyembuhkanmu.
Penyakit Xiao Xiao. Sudah semakin parah. Jika kita tidak bisa menemukan ayah kandung Xiao Xiao, waktu dia sadar akan semakin pendek. Satu-satunya cara adalah mencari kakak senior. Luka itu adalah ulah Wang Miaoyun. Apa kamu tidak takut dia akan mencelakaimu lagi? Dulu kakak senior turun gunung dan mencuri bel penenang jiwa. Jika kita tidak bisa menemukan ayah kandung Xiao Xiao, satu-satunya cara adalah menggunakan bel penenang jiwa. Menahan jiwa Xiao Xiao. Xiao Xiao mama pasti akan membawa bel penenang jiwa itu kembali. Bos Shuo, barusan Nona Su membicarakan tentang orang yang dia cari. Tapi sekarang aku nggak mood mendengarkan ini. Bos Shuo. Saya rasa yang Nyonya Su cari mungkin adalah Anda. Apa? Shimei, cepat sekali kamu tidak sabar. Datang mencariku. Kembalikan lonceng penenang yang kamu curi dari Shifu. Apa maksudnya curi ini memang milikku? Shifu pernah bilang kamu punya niat buruk, bukan penerus perguruan. Tolong kembalikan lonceng penenang itu harta karun perguruan. Shimei, seluruh tenaga spiritualmu sudah hilang. Kamu bilang dengan kemampuanmu. Bisakah kamu mengambilnya kembali? Bagaimanapun juga aku harus menyelamatkan Xiao Xiao. Bahkan jika harus memotong tulang spiritualku, aku rela. Apa tulang spiritual adalah dasar kita orang Xuanmen. Kamu mau meledakkan tulang spiritualmu sekalipun kamu selamat. Kamu akan jadi orang cacat. Jadi Shiji, begitu aku meledakkan tulang spiritualku, semua latihanmu akan sia-sia. Kamu berani mengancamku? Asalkan kamu menyerahkannya. Aku akan pergi lonceng penenang. Menenangkan sementara, tidak selamanya. Kamu ingin menyelamatkan anak itu kan? Aku bisa membantumu. Kamu bisa membantuku. Asalkan kita bekerja sama bunuh Huo Shating. Tidak mungkin. Shimei, aku rasa kamu juga bisa menghitung. Aura jahat di tubuh Su Xiao Xiao sangat kuat. Dia tidak akan bertahan lama. Kamu benar-benar tahu keberadaan pria itu, kita satu perguruan. Meskipun aku membawa barang palsu untuk menipumu, aku tidak bisa menipu formasi pengusir setanmu. Shifu pernah bilang murid Xuanmen tidak boleh menyakiti orang. Tapi, Xiao Xiao benar-benar tidak akan bertahan lama. Aku bisa membantumu mengambil keberuntungan Huo Shating, tapi kamu harus memberitahuku keberadaan pria itu. Xiao Xiao sudah diinvasi aura jahat sampai jantungnya dia tidak bisa menunggu. Kamu masih tidak percaya padaku ya? Tapi aku tetap Shijemu. Dalam hal kecil seperti ini aku tidak akan mempermasalahkannya. Adalah kamu. Bagaimana beberapa tahun lalu di hotel? Secepat itu kamu sudah lupa padaku. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa jadi ayah Xiao Xiao? Si kecil manis itu, aku tidak akan mengambilnya. Kalaupun tidak karena aku mabuk, aku tidak akan tertarik. Kamu menipuku. Saya tahu kamu tidak akan percaya padaku. Lihatlah sendiri, bukankah kamu akan mengerti? Jimat giokku. Sekarang kamu harus percayakan Huo Jingheng. Ayahnya Su Xiao Xiao, asalkan kamu mau membantuku. Huo Jingheng bersedia menggunakan takdir hidupnya untuk menetralkan aura buruk di tubuh Su Xiao Xiao. Aura buruk di tubuh Su Xiao Xiao sangat parah. Apa yang harus dilakukan, pikirkan baik-baik. Baiklah, aku setuju. Asalkan kamu membawa Huo Shating ke tempat yang sudah kusiapkan. Nanti aku jamin Su Xiao Xiao akan kembali dengan selamat bersamamu. Suster, aku harap kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Mengapa bisa jadi Huo Jingheng?
Kemarin malam kamu pergi kemana? Aku mencarimu semalaman. Untungnya kamu tidak apa-apa. Aku mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Xiao Xiao. Kamu tampak sedikit aneh. Aku tidak apa-apa. Huo Sheting. Berhati-hatilah. Huo Sheting, kalau ayahnya Xiao Xiao itu kamu. Bukankah itu bagus sekali? Terima kasih. Bagaimana keadaan Xiao Xiao? Lebih baik kita segera kembali. Xiao Xiao baik-baik saja, dokter bilang kondisinya cukup stabil. Bukankah aku sudah meminta Zhang Yuan untuk mencari ayah kandung Xiao Xiao? Tidak usah dicari lagi. Sudah ketemu. Begitu cepat? Mana mungkin begitu kebetulan? Apakah kalian salah orang? Tidak salah, dia pasti adalah ayah kandung Xiao Xiao. Ternyata semua yang dikatakan Zhang Yuan hanyalah kesalahpahaman belaka, meskipun aku juga di hotel itu. Dan pada malam itu juga, tapi aku bukan pria yang dia cari. Ngomong-ngomong, apa yang barusan ingin kamu katakan tentang Zhang Yuan? Apakah ada petunjuk dari sana? Tidak, aku yang keliru. Bagaimanapun tetap saja terima kasih. Terima kasih telah membantu mencari orang. Ayo kita pulang. Mami, tenang saja, aku sudah baik-baik saja. Aku baru tahu bahwa Huo Jingheng adalah ayahmu. Begitu cepat sembuh? Mami tahu. Karena Mami sudah menemukan Dedi Mu. Mami, bukankah aku sudah punya banyak Dedi? Kenapa harus mencari lebih banyak lagi? Xiao Xiao. Sebenarnya Huo Jingheng adalah ayah kandungmu. Aku sudah menemukan ayahmu untuk membantu mengusir energi negatif di dalam tubuhmu. Bukankah ini bagus? Tidak baik, Mama, aku tidak mau ayah lain. Sekarang yang terpenting adalah mengusir energi negatif di dalam tubuhmu, benar kan? Kamu anak yang baik, pasti bisa melakukannya. Mama, aku sudah sembuh. Bisakah aku kembali ke sisi ayah? Tentu saja bisa, tapi masalah pengobatan ini adalah rahasia kita berdua. Jangan sampai ada yang tahu, oke? Ngomongin apa kok seneng banget? Xiao Xiao sekarang kondisinya membaik. Aku berencana membawanya jalan-jalan. Kamu mau ikut? Boleh. Xiao Xiao, ayah mau ajak kamu main ke taman bermain, mau? Xiao Xiao mau ke taman bermain. Kasih aku. Cantik banget. Ayah, cepat bantu Mama pakai. Oke. Aku ganti baju dulu. Ayah, Mama malu. Nakal, siapa yang suruh dorong ayah tadi? Kalau bukan aku, kapan lagi kalian bisa ciuman? Kalau tidak ada aku, rumah ini bisa berantakan. Kecil-kecil sudah banyak akal. Tapi kalau aku benar-benar menikahi mamamu, kamu mau jadi anak ayah? Tentu saja mau, tapi Mama bilang aku harus sembuh dulu. Baru bisa kembali ke sisi ayah. Ayah bisa tunggu aku. Tunggu. Ayo ayah ajak kamu dan mama jalan-jalan. Hari ini jalan-jalan sama ayah dan Mama. Senang banget. Terima kasih sudah menemani aku dan Xiao Xiao seharian ini untukmu. Sudah keluarga sendiri, ngapain bilang begitu kalau kalian mau? Aku bisa menemani kalian seumur hidup. Maaf, tapi penyakit Xiao Xiao benar-benar tidak bisa ditunda lagi. Kamu bilang apa? Kamu taruh apa di minuman itu? Demi Xiao Xiao, aku tidak punya pilihan lain.
Mama. Xiao-xiao, semua yang Mama lakukan adalah untukmu. Shimei, kamu selalu bilang, aku berhati ular tapi kamu. Demi menyelamatkan anakmu sendiri. Menyakiti orang yang tidak bersalah. Saya melakukan kesalahan, saya akan bertanggung jawab. Kamu berjanji padaku akan membuatnya menghilangkan nasib buruk Xiao-xiao. Saya harus memastikan dia sudah mati atau belum. Tentu saja akan membantu kamu lihat. Tidak ada nafas. Bagus sekali, segera energi Ziwei-nya akan berpindah ke tubuhmu lalu. Kamulah orang terkaya di kota Yun selanjutnya. Adalah kemewahan yang tak ada habisnya. Huo Shating, saya sudah bilang kamu tidak bisa mengalahkan saya. Seluruh keluarga Huo adalah milik saya. Sudah, saya tidak punya mood. Lihat kalian berebut nama dan keuntungan, berikan darah hatimu padaku. Kamu tidak benar-benar bodoh kan? Benar-benar mengira Huo Jingheng adalah ayah si kecil itu. Kamu menipu saya. Tidak mungkin giok itu. Giok yang kamu maksud adalah yang ini. Membuat palsu sangat mudah. Giok itu palsu. Lalu bagaimana Su Chensing? Benar-benar mengira saya akan membiarkan kamu menyembuhkan si kecil itu. Lalu kembali ke lembah Raja Obat menghindari dunia. Tidak, giok itu diberikan oleh guru saya. Orang lain tidak bisa membuatnya. Jadi kamu pernah melihat di mana giok itu? Benar. Giok yang asli di sini. Orang yang saya cari adalah Huo Shating. Kamu tidak baru tahu sekarang kan? Dulu saya memasang perangkap jiwa, merampas semua energi Ziwei-nya, menyebabkan guncangan bintang. Jadi putihmu akan seperti sekarang. Energi tidak cukup, dikelilingi nasib buruk. Tidak heran saya tidak bisa memeriksa takdirnya. Ternyata kamu menggunakan ilmu terlarang, memaksanya mengubah takdir. Aturan perguruan menyalahgunakan ilmu terlarang. Harus dikurung di lembah Raja Obat selama 30 tahun, kamu lupa. Guru sudah meninggal sekarang. Siapa lagi yang bisa mengendalikan saya? Bahkan jika harus mati bersama, saya tidak akan membiarkan kamu senang. Sudahlah, kamu kalau dulu. Saya mungkin masih takut padamu sedikit. Sekarang Huo Shating sudah mati. Huo Jingheng akan menyerap semua energi Ziwei-nya. Dan aku hanya perlu membunuh Huo Jingheng. Mengambil energi Ziwei miliknya. Bahkan kamu bukanlah lawanku. Apa katamu, kamu ingin membunuhku? Tidak. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya, aku mendapatkan keluarga Huo, apa yang kamu inginkan? Aku bisa memberikannya padamu. Huo Jingheng, kamu terlalu banyak berpikir. Jika aku bisa mendapatkan energi Ziwei, apakah aku masih membutuhkan belas kasihanmu? Miao Yun, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini kamu. Dengan mendapatkan energi Ziwei, aku akan menjadi penguasa Xuanmen. Tubuhmu kenapa penuh dengan aura jahat? Kamu tidak mati. Kamu kecewa. Aku ternyata tidak mati, ritual pengambil jiwa gagal. Apa yang kamu hisap dari Huo Jingheng tentu saja adalah aura jahat. Sekarang aura jahat sudah masuk ke tubuhmu. Latihan bertahun-tahunmu sia-sia. Kalian menjebakku? Jangan minum, ada racun di dalamnya. Apa? Shiji mengancamku dengan ayah kandung Xiao-xiao harus membawamu masuk ke dalam rencana ini. Tapi meskipun untuk Xiao-xiao tidak bisa menyakiti orang yang tidak bersalah. Ayah kandung. Karena hatinya begitu kejam, lebih baik kita manfaatkan rencananya. Kita bisa menggunakan Shiji untuk menghilangkan aura jahat Xiao-xiao. Xiao-xiao, tahan sedikit ya. Bajingan, jika aku tidak bisa menjadi nomor 1 di Xuanmen,
Kamu juga jangan berharap. Hati-hati. Huo Shating. Jangan mati bangunlah. Jangan mati bangunlah Huo Shating. Kamu baik-baik saja itu yang penting. Kamu sudah bangun. Aku baik-baik saja, bagaimana dengan Xiao Xiao? Xiao Xiao baru saja dihilangkan aura jahatnya sedang istirahat. Tidak menyangka. Orang yang selalu aku cari adalah kamu. Aku mendengar Zhang Yuan bilang ketika kamu mencari orang-orang itu. Aku sudah menebaknya, tidak menyangka langit benar-benar baik padaku. Kamu bertemu denganku kehilangan keberuntungan karena Shiji sekarang masih terluka. Bodoh. Asalkan ada kamu dan Xiao Xiao. Aku sudah puas. Oh ya. Shiji dan Huo Jingheng. Bagaimana akhirnya? Hu Jingheng telah melakukan kejahatan penganiayaan dengan sengaja di penjara dan dihukum, sedangkan senior saya telah melanggar aturan Xuanmen dan sekarang ditahan. Kalau begitu kamu sekarang mau menikah denganku? Saya pikir-pikir dulu. Mama tolong katakan ya pada papa. Anak kecil, kalau kamu tidak baik pada kami akan kembali ke gunung. Tenang saja, saya Huo Shating. Akan melindungi kalian berdua seumur hidup.